Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Aziza, NPM 1PC019081. Jadi di sini saya akan membahas bab 1 mengenai kombinasi bisnis. Kombinasi kombinasi itu artinya penggabungan. Bisa juga dikatakan sebagai salah satu upaya atau cara yang dilakukan oleh perusahaan untuk menggabungkan usaha mereka agar usaha mereka semakin berkembang dan semakin besar. Perusahaan melakukan kombinasi bisnis itu dengan berbagai macam tujuan dan motivasi. Salah satu tujuan utama mereka yaitu agar entitas yang mereka miliki semakin besar. Nah, di sini ada beberapa motivasi lain mengapa perusahaan itu melakukan kombinasi. Yang pertama, menjadikan entitas mereka semakin besar. Tentunya semakin besar entitas, maka semakin tinggi kekayaan yang mereka miliki. Yang kedua, menghindari pengambil alihan oleh entitas lain. Maksudnya di sini mereka berharap agar perusahaan mereka itu terselamatkan dengan perusahaan yang lainnya itu. Yang ketiga, mensinergikan sumber daya yang dimiliki. Yang keempat, kompensasi yang diterima manajemen terkadang dikaitkan dengan ukuran perusahaan. Bisa jadi semakin besar entitas yang mereka miliki, semakin besar pula kompensasi yang diterima oleh manajemen. Yang kelima itu meningkatkan kebanggaan entitas. Nah, penggabungan bisnis ini bisa dilakukan secara internal maupun eksternal. Pengembangan internal bisa dilakukan dengan cara pembentukan entitas baru secara internal atau dengan restrukturisasi entitas pengendali. Pengembangan bisnis secara eksternal bisa dilakukan dengan membeli atau mengakuisisi entitas lain di luar entitas yang mereka miliki. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya, jenis kombinasi bisnis. Strategi bisnis. Strategi bisnis itu ada 3, integrasi vertikal, integrasi horizontal, maupun konglomerasi. Nah, integrasi vertikal itu maksudnya di mana kombinasi bisnis dengan mengakuisisi entitas yang memiliki hubungan pemasok. Contohnya seperti bisa kita lihat, entitas produsen mie instan mengakuisisi entitas produsen gandum yang merupakan bahan baku mie instan. Jadi mereka masih memiliki hubungan pemasok. Yang kedua, integrasi horizontal, maksudnya di sini kombinasi bisnis dengan melakukan akuisisi entitas yang menghasilkan produk sejenis atau produk yang berkaitan. Contohnya seperti entitas produsen mie instan mengakuisisi entitas produsen kecap, saus, atau yang lainnya yang bahan bakunya sejenis dengan mie instan. Dan yang terakhir itu ada konglomerasi. Konglomerasi ini maksudnya kombinasi bisnis dengan mengakuisisi entitas yang tidak memiliki hubungan apapun. Misalnya seperti perusahaan mie instan mengakuisisi bank, asuransi, dan perusahaan otomotif, di mana hasil integrasi yang mereka lakukan itu menghasilkan perusahaan konglomerat, di mana satu grup usaha dengan berbagai macam produk yang dihasilkan. Selanjutnya itu bentuk entitas. Bentuk entitas itu ada merger, ada konsolidasi, dan ada akuisisi. Nah, merger di sini maksudnya kombinasi bisnis yang dilakukan dengan menggabungkan dua perusahaan, di mana perusahaan seperti yang kita lihat di dalam PowerPoint ini, A tambah B, di mana B dibubarkan dan A tetap berdiri menjadi perusahaan. Maksudnya begini, merger ini kombinasi bisnis di mana dua perusahaan itu digabungkan dan sesuai kesepakatan itu perusahaan mana yang akan berdiri. Karena di merger ini hanya satu perusahaan yang tetap berdiri dan perusahaan lainnya itu dibubarkan. Seperti A tambah B, misalnya perusahaan A digabungkan dengan perusahaan B. Perusahaan B dibubarkan dan yang tetap berdiri itu perusahaan A. Selanjutnya itu konsolidasi. Konsolidasi ini maksudnya kombinasi bisnis yang dilakukan dengan penggabungan dua perusahaan itu membentuk perusahaan baru. Seperti yang di dalam ini kita lihat, misalnya perusahaan A digabung berkonsolidasi dengan perusahaan B membentuk perusahaan C. Perusahaan A dan B itu dibubarkan dan berdiri entitas baru yaitu perusahaan C. Jadi konsolidasi ini menggabungkan dua perusahaan dan memunculkan entitas baru. Dan yang terakhir itu ada akuisisi. Akuisisi itu maksudnya di sini kombinasi bisnis yang mana kedua perusahaan itu tetap sama-sama berdiri, tetapi ada yang menjadi anak perusahaan seperti ini. Misalnya perusahaan A mengakuisisi perusahaan B,
perusahaan A dan B itu tetap berdiri, tetapi perusahaan B itu menjadi anak perusahaan A, sedangkan perusahaan A itu menjadi induk perusahaannya. Seperti itu. Nah, akuisisi ini bisa dilakukan sekaligus dan juga bisa dilakukan bertahap. Maksudnya akuisisi sekaligus itu maksudnya perusahaan A, misalnya perusahaan A itu langsung mengakuisisi 100% saham perusahaan B. Jadi itu sekaligus. Nah, kalau bertahap itu, di mana entitas itu sebelumnya sudah memiliki saham di perusahaan B, tetapi setelah kemudian dia mengakuisisi lagi saham perusahaan B. Misalnya perusahaan A sebelumnya telah memiliki 40% saham perusahaan B. Kemudian dia mengakuisisi lagi saham perusahaan B sebanyak 25%. Jadi jumlah akuisisi yang dimiliki oleh perusahaan A sebesar 65% seperti itu. Dan di akuisisi ini akan muncul adanya kepentingan dan pengendali. Nah, kepentingan dan pengendali itu muncul apabila perusahaan itu tidak mengakuisisi perusahaan lain sebanyak 100%. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, misalnya perusahaan A itu mengakuisisi 80% saham perusahaan B. Jadi 20% saham perusahaan B itu merupakan kepentingan dan pengendali. Selanjutnya, metode akuntansi. Metode akuntansi itu ada metode pooling of interest atau penyatuan kepentingan, dan metode purchase atau pembelian akuisisi. Nah, metode pooling of interest ini masing-masingnya akan menyatukan kepentingan bisnisnya sehingga tidak diperlukan penilaian ulang aset dan liabilitas entitas yang bergabung. Yang kedua itu ada metode purchase, maksudnya di sini pencatatan nilai wajar, pencatatan adalah nilai wajar pada tanggal akuisisi karena kombinasi bisnis dianggap sebagai pembentukan entitas baru sehingga dilakukan penilaian atau aset bersih atas aset bersih entitas yang bergabung. Nah, di sini metode pooling of interest itu tidak diperkenankan dalam kombinasi bisnis yang umum, namun masih diperkenankan untuk kombinasi bisnis entitas pengendali. Sesuai dengan PSAK 38 mengenai kombinasi bisnis entitas pengendali. Yang B, metode purchase atau pembelian atau akuisisi, itu metode ini yang saat ini berlaku untuk kombinasi bisnis seperti ini diatur dalam PSAK 22 terkait dengan kombinasi bisnis. Selanjutnya, itu akuntansi kombinasi bisnis. Yang pertama ada pengakuan dan pengukuran aset dan liabilitas. Dalam satu kombinasi bisnis, akuisisi dilakukan terhadap aset dan liabilitas yang dapat juga menghasilkan goodwill. Jika akuisisi tidak dilakukan secara penuh, maka itulah tadi muncul yang namanya kepentingan dan pengendali. Nah, pihak pengakuisisi mengakui secara terpisah berupa goodwill, aset teridentifikasi yang diperoleh, liabilitas yang diambil alih, dan kepentingan dan pengendali. Pihak pengakuisisi mengukur aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih dengan nilai wajar pada tanggal akuisisi. Selanjutnya ada biaya transaksi. Nah, biaya-biaya terkait akuisisi seperti biaya makelar, advis, hukum, akuntansi, penilaian, dan biaya profesional atau konsultasi lainnya. Biaya transaksi juga ada biaya administrasi umum dan biaya pendaftaran, serta penerbitan efek hutang dan efek ekuitas. Nah, biaya-biaya yang saya sebutkan tadi diakui sebagai beban pada saat biaya tersebut terjadi dan jasa diterima, kecuali untuk biaya penerbitan efek hutang dan efek ekuitas. Itu nantinya masuk ke dalam beban tanggungan. Selanjutnya, imbalan yang dialihkan. Dalam suatu kombinasi bisnis, pihak pengakuisisi membayar imbalan kepada pihak yang diakuisisi atas akuisisi yang dilakukan. Imbalan dalam kombinasi bisnis dapat berupa kas, aset non-kas lainnya, efek hutang, atau efek ekuitas yang diterbitkan oleh pihak pengakuisisi. Selanjutnya, goodwill. Goodwill adalah aset yang diklasifikasikan sebagai aset tak berwujud. Goodwill muncul pada saat entitas melakukan akuisisi dengan entitas lain. Nah, goodwill akan terjadi jika harga perolehan dari entitas yang diakuisisi lebih tinggi dibandingkan dengan nilai wajar entitas yang diakuisisi. Untuk akuisisi aset dan liabilitas, goodwill diakui dalam laporan posisi keuangan pihak pengakuisisi. Sedangkan pada akuisisi saham, goodwill yang timbul pada akuisisi diakui terlebih dahulu dalam saldo investasi.
Selanjutnya ada pencatatan transaksi kombinasi bisnis. Pencatatan transaksi kombinasi bisnis sangat dipengaruhi bagaimana bentuk transaksi tersebut dilakukan. Transaksi bisnis kombinasi akan dicatat oleh pihak yang diakuisisi atau pihak yang melakukan akuisisi. Pencatatan transaksi kombinasi bisnis secara umum dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, entitas yang diakuisisi menjual aset bersih dan kemudian entitas tersebut dibubarkan. Yang kedua, entitas yang mengakuisisi menerima aset dari entitas yang dibubarkan. Yang ketiga, entitas yang diakuisisi menjual aset namun entitas tidak dibubarkan. Yang keempat, entitas yang mengakuisisi menerima aset dari entitas yang tidak dibubarkan. Dan terakhir, entitas mengakuisisi kepemilikan entitas lain dan entitas tersebut tidak dibubarkan. Selanjutnya, pembelian diskon. Suatu kombinasi bisnis yang pembelian diskon itu merupakan suatu kombinasi bisnis yang mana jumlah nilai wajar aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih melebihi nilai agregat. Nah, nilai agregat itu timbalan yang dialihkan ditambah kepentingan ekuitas yang dimiliki sebelumnya ditambah kepentingan dan pengendali pada pihak yang diakuisisi. Nah, selanjutnya itu akuisisi bertahap, terjadi ketika proses akuisisi entitas tidak dilakukan sekaligus, tetapi sebelumnya entitas pengakuisisi memiliki kepemilikan pada entitas yang diakuisisi. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, akuisisi langsung dan akuisisi bertahap, di mana akuisisi bertahap itu kombinasi bisnis yang di mana suatu perusahaan itu sudah memiliki kepemilikan saham dengan perusahaan lain sebelumnya dan kemudian dia mengakuisisi kembali kepemilikan saham. Contohnya seperti perusahaan A yang sebelumnya sudah memiliki 40% kepemilikan saham di perusahaan B. Kemudian dia mengakuisisi saham kembali sebanyak 15%. Seperti itu contohnya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.